rajinnya sholat kaman saji, rajinnya wajamaah, ina rajinna pak tu yang na rajin ibu tu labarah umuannya lah 90 tahun wajar kalau wajojo lay labaun tanah alunjo telangkan kaki kaman saji lay alunjo rukuk sujud lay itulah tidak tahu diuntung tu bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan amal kebajikan, dan mereka saling berwasiat terhadap kebenaran, dan mereka saling berwasiat terhadap kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, di antara yang sangat berharga di dalam hidup kita adalah tentang waktu. Waktu itu terbagi kepada 3: al-madi, wal hadir, wal mustaqbal. Ada masa lalu, ada masa saat sekarang, detik ini, dan ada masa yang akan datang. Sia yang hari kini lebih baik daripada hari yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Sia yang hari kini samo sajo jualinan kapatang, itu tandanya orang nanti kicuh orang yang lalai. Tapi sia yang hari kini lebih jelek daripada hari yang kemarin, itulah yang lagi stempel di agama dengan cap namanya mal'un, manusia yang terlaknat. Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, sekaitan dengan itu kita kutip hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, akecek Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah waktu nan limo sebelum datang waktu nan limo. Waktu yang limo itu bapak-bapak dan ibu-ibu, dan pertama kecek Nabi, masa mudamu sebelum datang waktu tua, baik untuk kehidupan dunia apalagi untuk kehidupan akhirat. Kalau untuk duniawi yut di saat badan siai tenaga lai kuai, kalau lah sagala lama hendak adonan taluk ci Allah jelai, apalagi untuk ke akhirat. Awak ke masaji, awak ke jamaah, awak ke majelis ilmu, pabilo yang sarancanya bapak-bapak dan ibu yo di saat badan masih muda. Kalaulah tua itu bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah kewajar-wajar saja tenyo. Rajinnya sholat kaman saji, rajinnya wajamaah, ina rajinna pak tu yang na rajin ibu tu labarah umuannya lah 90 tahun wajar kalau wajojo lay labaun tanah alunjo telangkan kaki kaman saji lay alunjo rukuk sujud lay itulah tidak tahu diuntung untuk bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau masuk mudo-mudonya semangat masih tinggi,
keinginan masih banyak, tapi ada tersedia waktu ya untuk beribadah. Iko dapat ya keistimewaan ko dari Allah dan Rasul. Makanya salah satu di antara yang dapat naungan langsung nanti pada hari kiamat itu, yang lain tidak dapat naungan, nyo dapat. Sia di antaranya pemuda yang hatinya tergantung ke masjid. Maka suitnya Pak Panbu bukan diambil jantungnya, dia tali gantung-gantung saja. Nah itu tuh. Aduh perhatian, aduh tersedia waktu yang memang nyo sadiwan iya khusus untuk inyo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan kedua, kecek Nabi manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Yuk tu siaikunyo Pak dan Ibu, awak ke masaji, awak beribadah, awak menambah ilmu. Kapan? Yuk tu sehat. Kalau masuk ke dalam ruang ICU tu angkat kerjaan nih. Ya, impus saja ala sabalik pinggang, alat-alat ya medis itu al-laki di seluruh batang badan, awak baru ke solat berjamaah kamu saja. Sedangkan solat di atas kasur saja alai payah. Makanya diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis, manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Dua. Dan ketiga kecek Nabi, manfaatkan kaya sebelum datang miskin. Untuk kebaimpa, untuk menolong tetangga, untuk membantu anak yatim, orang yang memang butuh uluran tangan. Ya, ingin awak berbagi dengan orang lain. Bila sarancanya, yo di saat laiba pitih, di saat awak laiba punyo, ketika bapitih laiba punyo dulu ndak ada terabi panganas kita Allah jodoh. Ali saat ndak ada lenyo baru manong-manong, ba ko manong-manong Pak. Awak teragak baimpa Ustaz baimpa lah pitiwa ndak ada lay dulu kama panganatu. Di saat awak lay diagi kelebihan oleh Allah, Bapak dan Ibu. Ya, berbagilah. Ya, ulurkanlah tangan kepada orang yang membutuhkan. Ya, menjadi orang yang pemurah lah. Orang yang pemurah itu kecek Nabi, dakek ke Allah, dakek ke manusia, dakek ke surga, jauh dari neraka. Ya, as-sakhi kecek Nabi. Lawannya al-bakhil. Pilih. Kecek Nabi, ma'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dakek ke neraka. Nah, mana yang kita pilih? Ya, maka ya ghinaka qabla fakrika, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang miskin. Kemudian yang keempat, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kalau segala sibuk Pak dan Ibu, jangan nan sunat nan kata karajuan dewa, yang wajib saja barangkali bapetai-petai. Yuk bana sampi bana waktu salat zuhur ke barangkali serak-serak barangkali. Kok lain laksanakan di al waktu ala tak kaja-kaja. Apalagi di pertengahan waktu, apalagi sudah di ujung waktu. Lah habis waktu salat zuhur, masuk waktu salat asar hanya baru ke salat zuhur baru. Bah itu sibuk bana Ustaz. Sampi bana, payah bana membagi waktu. Nah di saat ada waktu senggang. Ya, lai agak santai, disitulah kita imbangi barangkali Bapak dan Ibu untuk membaca Al-Quran beberapa ayat, untuk memperbanyak zikir dan doa, untuk melaksanakan solat sunat di saat ada waktu-waktu senggang itu apa banyak di sini. Kalau tiba waktu sibuk, ya nan wajib saja barangkali, ya entah barantah, ya. Baik itulah nanti kalau sebelum sampai awak sibuk di akhirat. Maka di saat awak hidup di dunia, maka kita pergi gas itu. Ya, awak capek. Selagi kesempatan ada, kejar. Jangan ditunda-tunda. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu atau waktu sempitmu. Yang terakhir, waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hayataka qabla mautika. Hidup di dunia tidak kalah lama.
Paling lamu malaki bapisah nyau dari badan. Kalau lah bapisah nyau dari badan berangkat. Bedanya pak dan ibu-ibu, kalau hewan mati habis masalah, tapi kalau manusia mati ya lanjut tinggal dunia kok belum selesai masalah, baru akan memulai masalah. Artinya ananawa pabuye dia di dunia itulah nan kawak pertanggungjawabkan di saat awak lah sampai di akhirat. Nah, selagi awak dia kesempatan untuk ya melaksanakan kehidupan ini, ya mari kita persiapkan diri. Siapkanlah diri jo iman, siapkanlah diri jo ibadah. Dek karena itu nan kak bawa itu hidup sesudah mati. Karena hidup bukan hanya di dunia, setelah kematian itu akan ada kehidupan kembali, namanya kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih panjang, kekal abadi dibandingkan joanan awak jalani di saat awak hidup di dunia. Bekalnya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Kok laya deh kok ndak termasuk orang yang merugi awak doh. Makanya awak saling bertawasau bil haq, awak saling bertawasau bis sabr. Sampaikan yang benar itu. Balighu anni walau ayah qulil haq walau kana murran. Tapi dasarilah dengan dasar kesabaran. Isbiru wasobiru kata Allah dalam ayat. Sampaikan yang benar itu, tapi dengan cara yang cermat, cara yang bijak. Ibarat ngambil rambut dalam tapuang, rambut ndak putui nan tapuang indak sasira. Yang kebenaran itu tetap disampaikan, tapi orang bisa tajak diawak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita termasuk orang yang beruntung. Manfaatkanlah waktu yang 5 itu sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu saja tausiah kita barangkali. Banyak maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.